Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Saifuddin, NIM 202011100035, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal UTS nomor 1 dan 3. Yang pertama, nomor 1A. Jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Definisi ibadah menurut Muhammadiyah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, serta mengamalkan apa saja yang diperkenankan olehnya. Dan 1B itu jelaskan perbedaan antara ibadah madah dengan ibadah ghairu mahdah dan berikan contoh masing-masingnya. Ibadah mahdah artinya penghambaan yang murni, hanya merupakan hubungan antara hambanya dengan Allah secara langsung. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah itu yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah, juga merupakan hubungan interaksi antara hambanya dengan makhluk lainnya. Contohnya seperti menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, A. Jelaskan pengertian sholat baik menurut bahasa maupun istilah. Pengertian sholat menurut bahasa berarti doa atau berdoa. Adapun pengertian sholat berdasarkan istilah yaitu syara, yaitu melaksanakan sesuatu atau beribadah atau penyembahan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan-ketentuan atau tata cara ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang khusus, diawali dengan mengucapkan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga, B. Buatlah narasi tentang makna spiritual dan filosofis ibadah sholat. Yang B. Pada suatu hari saya mengikuti acara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yaitu Darul Arkom Dasar di Lamongan. Sesampai saya di Lamongan, saya berkemas lalu bersih-bersih dan bersiap untuk sholat isya bersama di masjid bersama rekan teman saya yang mengikuti acara tersebut. Dan setelah itu saya diberi tugas untuk menyampaikan kultum tentang ibadah, dan saya menjelaskan bahwa sholat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat baik laki-laki maupun perempuan. Dan sholat juga merupakan agama, dan seperti contohnya rumah atau istana yang tidak mempunyai tiang, yang tidak ada tiangnya, maka istana tersebut akan roboh. Dan perintah sholat tersendiri ini merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hafiz. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor NIM 202011100038. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Pendidikan Agama nomor 4A dan 4B. Yang pertama yaitu saya akan menjawab nomor 4A dengan pertanyaan, yaitu bacalah satu ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian jelaskan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa diwajibkan atas untuk berpuasa guna mendidik jiwa, mengendalikan syahwat, dan menyadarkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan hewan. Hal itu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dari umat para nabi terdahulu, supaya kamu bertakwa dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang kedua yaitu saya akan menjawab soal nomor 4B
yang berbunyi, buatlah narasi tentang hikmah ibadah puasa baik secara filosofis maupun medis atau kesehatan. Puasa menurut filosofi Ramadan yaitu yang pertama adalah sebagai wujud rasa syukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diwajibkan melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini sekaligus sebagai rasa syukur nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama ini. Sedangkan hikmah puasa menurut penelitian para medis menunjukkan bahwa orang yang berpuasa sebulan sekali memiliki resiko 58% lebih rendah terkait terkena penyakit jantung. Orang yang berpuasa disebut memiliki jantung yang lebih sehat dibanding orang yang tidak berpuasa. Sekian penjelasan singkat dari saya terkait jawaban soal UTS pendidikan agama soal nomor 4A dan 4B. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusmiati, NIM 202011110018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bacalah surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pertanyaan yang A, jelaskan arti surat tersebut dalam perspektif sosial, yaitu Allah akan memberikan balasan kepada siapapun yang berbuat kebaikan dengan kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan. Yang B, yaitu jelaskan arti ayat tersebut dalam perspektif kesehatan. Allah akan menjanjikan kehidupan yang baik bagi siapapun yang berbuat kebaikan. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang diliputi rasa lega, kerelaan, serta kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak merasa takut yang mencekam atau kesedihan yang melampaui batas, karena dia selalu menyadari bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik dan di balik segala sesuatu ada ganjaran yang menanti. Namun dalam hal ini kita melihat penafsiran Al-Mawardi. Ia menyebutkan dalam tafsirannya Al-Nukat wa Al-Uyun bahwa kehidupan yang baik memiliki sejumlah penafsiran, salah satunya adalah kesehatan dan kecukupan. Hanya orang sakit yang mengerti arti sebuah kesehatan. Hanya orang yang serba kekurangan yang akan selalu rindu dengan kecukupan. Kesehatan dan kecukupan adalah dua hal yang diinginkan setiap manusia. Ketika keduanya dimiliki, maka seseorang akan hidup seperti raja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah AIK 2. Nomor 5. Haji merupakan ibadah yang tidak hanya membutuhkan dana yang cukup, tetapi juga kesehatan fisik dan mental, serta memahami manasik haji. Di poin A, jelaskan makna filosofis wukuf di Arafat dan hikmahnya bagi umat Islam. Secara maknawi, wukuf berarti menghentikan seluruh kesibukan akal dalam rangka bercermin, mengintrospeksi, dan mengenal diri untuk kemudian mengenal Allah. Arafah secara maknawi bermakna ma'rifah, yaitu mengenal. Ia berasal dari kata kerja arafa ya'rifu yang artinya mengenal. Dalam hal ini, makna mengenal diarahkan untuk hanya sekedar mengenal Allah. Wukuf adalah puncak dari sekian banyak rangkaian ibadah haji. Karena itu, Rasulullah SAW memberikan sinyal tentang penisbatan wukuf kepada ibadah haji itu sendiri. Haji itu ya wukuf di Arafah,
mengapa ia menjadi puncak dari ibadah haji? Sesuai dengan namanya bahwa wukuf adalah berdiam, bertafakur, dan bertadabur. Berdiam di sini bertujuan untuk mengenal dan membaca diri. Mengenal diri mengandung implikasi logis bahwa ibadah haji itu bermakna juga mengenal Allah. Tidak ada hal yang lebih tinggi dari mengenal Allah. Jika ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang paling tinggi derajatnya, maka wukuf menempati derajat yang paling tinggi dari sekian banyak aktivitas di ibadah haji. Nomor 5 di poin B, jelaskan urutan dan tahapan melakukan ibadah haji sejak datang ke tanah suci sampai persiapan kembali ke tanah air. Poin yang pertama ialah melakukan ihram. Kegiatan ini wajib bagi sahnya haji dimulai dari mikot, tempat tinggal masing-masing, sambil berniat menjalankan haji dan membaca kalimat talbiyah. Kegiatan ini wajib memakai pakaian ihram. Di poin kedua, melakukan wukuf. Perjalanan selanjutnya wukuf di Padang Arafah, di tempat para jemaah berdoa kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Keberadaannya mulai tanggal 9 Dzulhijjah ketika tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar pada 10 Dzulhijjah. Jadi, selain waktu itu tidak termasuk wukuf. Di poin yang ketiga, yakni tawaf ifadah di Masjidil Haram, para jemaah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan pelaksanaannya mulai tengah malam, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai kapan saja. Namun, lebih baiknya dilakukan pada hari tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Di poin yang keempat selanjutnya berlari-lari kecil di antara dua bukit, Safa dan Marwah atau sa'i. Waktu pelaksanaannya setelah tawaf, aktivitas ini dilakukan sebanyak 7 kali. Untuk yang kelima, menginap mabit di Musdalifah. Untuk orang sehat, wajib hukumnya dimulai setelah waktu maghrib sampai bulan 10 Dzulhijjah bertepatan dengan terbitnya fajar. Boleh meninggalkannya ketika masa mabit selesai lewat tengah malam. Di tempat ini, orang-orang yang mengambil batu sebesar kelereng, kerikil, sebanyak 49 atau 70 butir. Di poin yang keenam, melontar jumroh Aqobah. Melemparnya sebanyak 7 batu, tidak boleh 7 batu sekaligus, harus satu-satu, waktunya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Di poin yang ketujuh, disarankan untuk mencukur rambut. Minimal 3 helai rambut, boleh juga jika mau digundul. Di poin yang ke-8, yakni melontar jumroh, dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tempat melempar jumroh ada 3. Tempat yang pertama jumroh ula, yang kedua jumroh wusta, yang ketiga jumroh Aqobah. Di poin yang ke-9, menginap di Mina pada malam 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Di poin yang ke-10, perjalanan ibadah haji terakhir yaitu tawaf wada, dijuluki dengan perpisahan. Para jamaah melaksanakannya ketika akan meninggalkan Mekah. Nomor 5 di poin C, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Jelaskan. Kata mabrur secara etimologis berasal dari kata baraya birrun, yang artinya berbuat baik atau patuh. Dan kata birrun yang merupakan masdar, kata benda, dari kata itu artinya kebaikan. Jadi kata mabrur artinya orang yang mendapatkan kebaikan atau menjadi baik. Maka haji mabrur adalah haji yang mendapatkan birrun, kebaikan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang mendapatkan kebaikan atau haji yang pelakunya menjadi lebih baik. Mungkin itu jawaban dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.